Jamal. Oh Jamal. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong, biar gak ngantuk buat semua yang di rumah juga. Kalau mau tepuk tangan boleh. Ayo, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Apa yang harus aku lakukan ketika musibah datang. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita panggil kembali guru kita Habib Usman. Habib Usman, Fatul Habib, boleh maju ke depan. Tepuk tangan dong Bu, buat Habib Usman. Bib, minta izin nih, kita minta amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi ketika menghadapi musibah, ya kan? Kadang-kadang nih kita nih pengen banget kuat seperti Nabi, tapi kadang-kadang kita mikir juga, kita kan bukan Nabi. Mohon izin penjelasannya, Fadul Bib, silakan. Mas Fadli, Bunda Tuti, Ustadz Maulana. Masya Allah Ustadz Maulana ini tampil selalu ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita harus memahami bahwasanya Nabi itu adalah ujian yang Allah Ta'ala berikan. Ujian tidak mungkin turun. Ujian tidak akan berada di dalam hal yang buruk. Tapi semua diambil hikmahnya dan berharap sebuah kebaikan. Ujian adalah naik kelas, bukan turun kelas. Ujian akan stabil. Anak kelas 3 SMA ujian. Gak mungkin dia turun kelas 2 SMA. Dia lulus universitas atau dia tetap di kelas 3 SMA. Ujian adalah langkah untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Atau pangkat yang lebih tinggi. Atau sesuatu yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat yang tinggi. Ketika seorang nabi diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumahnya hancur. Anaknya meninggal. Istrinya menjadi istri yang durhaka. Akhirnya istrinya bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, dihukum sama Allah. Dan hukumannya ringan, gak besar. Karena Nabi Ayub alaihissalam betul-betul menyayangi dan mencintai istrinya. Dan Nabi Ayub alaihissalam tidak memiliki teman. Hanya belatung yang menjadi temannya. Sakit yang dahsyat, sakit yang luar biasa. Sakit yang dijauhi oleh siapapun manusia. Belatung yang jatuh dari badannya diambil lagi, dimasukin lagi, gak ada teman. Menyepi sendiri. Ini ujian yang sangat besar. Yang Allah Ta'ala berikan salah satunya kepada hamba Allah yang dekat sama Allah. Ada bentuk ujian-ujian yang lain. Nabi Nuh alaihissalam, ujian yang besarnya adalah apa? Dihianati oleh umatnya, ditimpukin, dilemparin kotoran, bahkan perahunya dilemparin kotoran juga, diledekin. Dan anaknya Kan'an menjadi anak yang durhaka. Ada lagi istri yang durhaka, siapa? Istrinya Nabi Lut, yang dihancurkan sama Allah dengan azab yang sangat besar. Yaitu kaum atau negeri Sodom, kaumnya Nabi Lut dihancurkan dengan hujan batu, hancur semuanya. Inilah bentuk ujian yang Allah Ta'ala berikan. Mereka semua golongan Nabi sabar atas ujian yang Allah Ta'ala berikan. Apalagi Nabi Muhammad SAW dicaci, dimaki, dihina, dicekek lehernya, pernah ditarik, ditimpukin, bahkan pernah luka, berdarah dan lain sebagainya. Ujian yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bentuk ujian dari Allah. Nah, bagaimana nih kita menyikapinya sebagai hamba Allah ujian tersebut? Yang pertama, ketika kita sebagai hamba Allah, kita menyikapi semuanya itu dengan apa? Dengan bahwasanya ini adalah bentuk daripada mungkin kesalahan kita. Mungkin perbuatan yang kita lakukan. Atau mungkin boleh jadi ini adalah bentuk hukuman yang Allah Ta'ala berikan karena segala sesuatu bentuk dosa yang kita lakukan. Yang namanya adalah musibah. Dosa yang kita lakukan banyak dikasih musibah sama Allah. Dikasih musibah yang besar atau musibah yang kecil. Ini kehendak Allah semuanya. Oleh karena itu banyak mereka yang selalu berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan. Dengan baca apa? Surat Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baca Alam Nasrah agar semua yang sulit dimudahkan. Masya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatan min lisani yafqahu qawli, agar dimudahkan langkahnya, Masya pegang Allah. dadanya. Agar apa? Agar dia ngerti bahwasanya dia hamba Allah.
Dia makhluk Allah dan berharap pertolongan Allah. Masya Allah, Itulah terima yang terbaik. kasih Bib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman, jazakallah khairan kasiran. Oke, kita lanjut lagi sekarang waktu kita memberikan kesempatan untuk bertanya lagi dari jamaah yang studio mewakili di rumah. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya Ibu. Satu lagi dari sini deh ya. Oke, boleh. Silakan Ibu, izin. Maaf Ibu ya. Bajunya beda sendiri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma. Saya dari Majelis Taklim Wanita Syarikat Islam Indonesia, Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangan dong buat Ibu Anissa. Ya silakan Ibu. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau bertanya kepada Ibunda Tuti. Bunda Tuti boleh. Silakan. Oh siap. Bunda, Iya, kita kan tidak pernah tahu ya kapan musibah terjadi pada diri kita. benar. Jadi ada nggak sih doa yang harus kita amalkan supaya terhindar dari musibah? Masya Iya. Allah. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya sama Ustadz Maulana kok bajunya beda sendiri Bu Masya Anissa. Allah. Itu masih dibungkus, bungkusnya belum dibuka. Ya Ya, silakan Allah. Bunda Tuti. Baik, terima kasih. Mohon izin Habib Usman, Ustadz Maulana, dan para guru-guru semuanya dimanapun berada. Dengan segala kerendahan hati, mari sama-sama kita berdoa yuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi afani mimman talaka bihi wa faddalani ala kathirim mimman khalaqa tafdila. Nah, inilah doanya agar kita terhindar dan diselamatkan dari musibah. Subhanallah, ini disampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah 3892. Bunda yang tercinta, ayahanda, sahabat semua dimanapun berada, ketika kita diberikan musibah, memang itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Semua kita kembalikan kepada Allah. Disinilah fungsinya kita beriman kepada Allah. Rukun iman yang keenam adalah percaya kepada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai orang yang beriman diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikapnya adalah kita menerima dulu dengan ikhlas dan ridho. Cari keridhaan Allah sampai betul-betul Allah ridho. Barangkali Allah itu menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dengan diberikannya ujian, dengan diberikannya musibah. Tidak ada lain adalah Allah untuk menunjukkan bahwa Allah itu sayang kepada kita. Kenapa ditujukannya dengan musibah? Yaitu cara Allah. Kita tidak bisa melarang Allah untuk memberikan apapun yang Allah inginkan. Allah memiliki hak untuk memberikan kebaikan kepada kita. Dan kita berkewajiban bersyukur kepada Allah. Bukankah dalam surah Ibrahim ayat 7 disampaikan bismillahirrahmanirrahim wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di situ Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur dari nikmat Allah yang kecil ataupun yang besar. Bersyukur dari kesehatan. Hari ini kita sehat, bisa berkumpul di sini. Jamaah sekalian bisa sama-sama hadir di acara program Islam itu Indah. Dan mudah-mudahan dengan adanya musibah itu menjadi kepada kita tafakur, tadzakur, tadabbur. Kenapa? Karena ini adalah kehendak Allah. Kita ini manusia lemah. Allah yang maha kuasa. Jadi kalau kita sedang diuji, bersyukur. Jangan sampai kita menolak atau menggerutu atau menyalahkan Allah atau marah kepada Allah. Gak boleh. Hadapi dengan senyuman. Betul tadi kata Ustadz Maulana, betul tadi kata Habib Usman. Tetap kita harus optimis, jangan pesimis ketika diberikan musibah. Ada ujian, ada musibah, ada azab. Apa itu perbedaannya?
Nah, ujian itu tadi untuk meningkatkan derajat kita. Kalau kita lulus dalam ujian, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Dan kalau sedang terjadi musibah, jangan sampai menyalahkan orang lain. Tetap kita merenung, muhasabah. Oh, kita harus memperbaiki ke depannya agar kita tidak diberikan musibah lagi. Dan kalau itu kita diberikan azab, berarti kita sedang mendapatkan marah dari Allah. Karena azab itu diberikan bukan untuk orang yang beriman, untuk orang yang tidak beriman karena kekafirannya, karena kezolimannya. Nah, bagi kita menyikapi musibah ini hadapi dengan ikhlas ridho. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan pahala daripada ujian musibah yang Allah berikan. Setuju? Setuju. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ketika diuji ikhlas dan ridho. Masya Allah, itu susah banget ya Bunda ya. Tapi Iya. memang harus itu yang dilakukan. Iya, supaya betul. Allah juga mau kasih nanti gantinya yang lebih baik. Amin, ya Amin, amin ya Allah. Rabbal Alamin. Makasih banyak Bunda, tepuk Sama-sama. tangan buat Bunda Tuti. Makasih banyak buat Mbak Anissa juga yang bertanya. Oke, kita kasih kesempatan lagi. Mau bertanya silakan, boleh angkat tangannya ayo. Dari sebelah sini sekarang gantian nih. Izin Ibu, silakan. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Pamiliasari. Saya dari Majelis Taklim Wanita Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Sukabumi. Mohon izin untuk bertanya Pak Ustadz. Boleh Ibu Mila. Ya, saya mau bertanya pada Pak Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Pas banget. Kenapa pas? Saya seukuran Apanya? tingginya. Oh tingginya, iya, iya. Ibu Mila nutupin aja lagi. Iya silakan Bu Mila. Begini Pak Ustadz Maulana. Iya. Ya, Ibu. Bagaimana kita Jodoh kayaknya ini kalau dulu. Silakan Bu, ya Bu Mila. Mana giginya sama. Udah yuk, Terus lanjut. kan juga. bagaimana cara kita mengetahui bahwa musibah yang Allah berikan kepada kita itu merupakan ulah kita sendiri Iya. atau maksiat dari diri kita sendiri atau itu merupakan bentuk kasih sayang dari Allah kepada diri kita. Oke. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Mila. Dia batuknya kayak Ustadz juga, buangnya ke samping. Gitu deh. Oke, makasih Ibu. Silakan. Saya langsung kasih contoh. Oh, contoh. Iya. Sini, Bapak. Wah. Seukuran juga. Iya, aman lah ya. Apakah yang ini musibah yang mengenai kita adalah teguran? Pelajaran? Tapi yang jelas gini. Tetap baik sangka sama Allah. Contoh, Bapak menghadap ke sana. Saya panggil, Pak, Bapak nggak balik-balik. Pak. Maka dicolek. Pak, Oh, colek kalau dicolek reaksinya begitu, Pak. Pak. Nengok, Pak. Bapak udah dicolek nggak nengok juga. Tuh. Oh. Pinter Bapak. Kenapa saya colek dia? Iya. Satu kancing bajunya nggak kepasang. Oh. Yang di tengah. Oh gitu. Tahu nggak? Bisa jadi itu teguran dari Allah. Karena bentuk kasih sayang. Sudah ditegur nggak nengok-nengok. Dicolek nggak nengok-nengok. Makanya ditarik. Bisa jadi adalah bentuk supaya kita diingatkan oleh Allah. Baru kita sadar. Orang kan jalan, lalu dia kecengklak. Baru sadar bahwa apa yang dilakukan salah. Iya. Jangan pecicilan. Contoh. Saya. Jadi gitu analoginya ya. Analoginya. Masya Jadi, Allah. jadi yakinkan itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Masya Dengan Allah. cara apa? Ditegur. Apalagi kita umat Nabi Muhammad. Masya Umat Allah. Nabi Muhammad SAW itu tidak kena azab. Iya. Cuma umat terdahulu yang kena azab. Masya Allah. Khusus umat Nabi Muhammad karena kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi tidak diazab. Iya, udah habis 0. Anterin pulang dulu ya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ini Masya Allah. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yuk. Yang mau bertanya lagi boleh angkat tangannya. Masih ada waktu. Wah ini yang di tengah sekarang gantian. Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ian Agustina dari Majelis Taklim Wanita Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangan dong. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Saya mohon bertanya kepada Habib Usman. Boleh Boleh Bu. Ibu silakan. Benarkah musibah terbesar bukan karena kehilangan harta, jabatan, ataupun kasih sayang, tetapi melainkan lisan sudah berat untuk berzikir? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dong. Masya Allah. Silakan dijawab Bif. Fadal. Afwan Mas Fadli, Ustadz Maulana, Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-akhiratu khairul laka minal ula. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahu ta'ala aliman au muta'allim. Akhirat itu adalah negeri yang terbaik. Akhirat itu adalah tempat terakhir pelabuhan kita. Dunia hanya numpang lewat, tapi akhirat kekal selama-lamanya. Dunia ini terkutuk semua isi dunia. Illa kecuali zikrullah ta'ala, ingat kepada Allah. Orang yang belajar ilmu atau orang yang menuntut ilmu. Dan tentunya di sini, istri adalah ujian, harta adalah ujian, anak adalah ujian. Semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba mengalami sebuah musibah, yakni entah kehilangan apapun yang dia milikinya, hartanya, jabatan dan lain sebagainya, ini enggak seberapa. Yang paling besar adalah mereka kehilangan daripada apa? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisannya lupa kepada Allah. Alladzina tatmainu qulubuhum ala bizikrillah. Alla bizikrillah tatmainul qulub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu qultuhu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Mereka yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu membasahi lidahnya dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika seorang hamba ingat kepada Allah, maka dia adalah bentuk hamba manusia yang yakin bahwasanya Allah sebagai Tuhannya. Kalau hamba tersebut yakin bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, maka dia melaksanakan perintah Allah. Salatnya dia tidak tinggal. 5 waktunya dia jalanin. Disempurnakan dengan qabliyah ba'diyah. Disempurnakan dengan duhanya. Disempurnakan dengan qiyamul lailnya. Inilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk mengingat kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Dengan apa? Dengan yakin bahwasanya kita adalah makhluk Allah dan berharap pertolongan Allah. Kalau hamba Allah sudah dia tidak mau berzikir kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, maka di dunia yang mengalami kehancuran, akhiratnya pun hancur. Bagaimana mau selamat di dalam akhiratnya Allah? Kita meninggal dicabut nyawa, malaikat sudah menunggu kita. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa man kiblatuka wa man ikhwatuka. Apakah kita bisa menjawabnya? Kalau bukan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib. Yuk, buat semua jamaah sering-sering basahi mulut kita ini dengan berzikir. Insya Allah Allah kasih yang terbaik buat kita semuanya Bu ya. Dihindarkan juga dari namanya bahaya. Amin. Oke, masih ada waktu satu kesempatan lagi buat jamaah buat bertanya. Boleh silakan angkat tangan dari sebelah kanan saya. Yang dari atas sekarang nih biar adil semuanya. Baris-barisannya kebagian. Ya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nong Suryani dari Majelis Taklim Wanita Syarikat Islam Indonesia Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangan buat Ibu Nong. Ya silakan Bu Nong pertanyaannya. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Saya mohon izin untuk bertanya kepada Bunda Tuti. Iya boleh. Pertanyaannya simpel saja Bunda. Iya. Kenapa sih kita dianjurkan untuk selalu memberikan penghiburan
kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Oh, Masya gitu. Allah. Itu saja ya Bunda. Baik, terima kasih. Syukran kasiro, hatur Afwan. nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai maaf Ibu, maaf punten kaki keinjak. Udah ya pakai bahasa Arab, bahasa Sunda, tinggal bahasa Inggris. Thank you. Silakan Thank you Bunda. very much. Iya. Subhanallah, terima kasih pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bunda yang tercinta yang bertanya, ini pertanyaan luar biasa bagus sekali. Kenapa ya kalau orang sedang kena musibah, kita itu dianjurkan untuk menghiburnya? Tentu saja karena orang yang terkena musibah itu bisa jadi sedih. Kita kalau lagi sedih senangnya dihibur kan? Terasa gitu kalau lagi musibah itu, kehilangan, apapun hilang. Ya Allah, bagaimana ini caranya? Kita sebagai saudara jangan mu puas lah cek Sunda mah. Heuda eta mah maneh sia puas syukur. Jangan gitu ya. Orang lagi kena musibah disyukurin, tetapi kita hibur. Tenang aja, sabar, insya Allah. Setelah ini kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Berjalan itu ke depan. Kita diberikan ujian itu tidak mungkin selamanya satu judul dalam hidup kita. Ini adalah kehendak Allah. Terus kita hibur. Kalau kita punya bantuan yang bisa Masya menolong, Allah. kita bantu Iya. ya. Jadi kita jangan sampai orang terkena musibah malah Malah disyukurin. nyusahin juga kita Iya. syukur-syukurin lagi. Ini nggak ada boleh. Ustadz spesialis Oh, takziah. siapa? Zaman dulu waktu belum ngetop masuk Trans TV. Oh, Masya Allah. Ini sebelah kita Oh, Ustadz Masya Allah. Maulana. Ya Allah. Jangan begitu. Ustadz spesialis menghibur. Oh, Makasih banyak. Alhamdulillah. Coba Ustadz Sama-sama. dihibur dulu ditutup dengan orang yang lagi kena musibah. Kepada Iklan. semua Iklan. yang kena ujian Nah. musibah, yakin Allah cinta. Masya Benar. Allah. Ini apa closing segmen. Dihibur. Jangan kemana-mana. Kok gitu doang? Begitu dong. Iya. Jangan kemana-mana. Iya. Karena kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah yang satu ini. Jamaah, alhamdulillah. Lillah. Kok gitu doang ngomongnya? Ngomong begitu. Ya udah deh. Mau gimana lagi?